Kabut turun begitu tebal malam itu, sampai-sampai jalan seolah menghilang di telan putih pekat. Dari balik awan tipis di atas bukit, hanya suara mesin truk berat yang terdengar meraung lirih, seperti raksasa tua yang tersesat di dunia manusia. Di antara dentum ranting dan dengung nyamuk malam, Bukit Kodok kembali menelan satu rahasia lagi. Di tikungan ketiga dari puncak, aspal yang retak dan berlubang memantulkan cahaya lampu sorot truk yang nyalanya redup. Jalan itu sepi, terlalu sepi untuk jalur lintas utama. Orang-orang kampung sekitar bilang, tak ada yang berani lewat selepas tengah malam. Bukan karena polisi, tapi karena sosok yang mereka sebut Rimba Palung, si penguasa jalan gelap Bukit Kodok. Malam ini udara lembab, menyengat. Aroma tanah bercampur minyak solar memenuhi udara. Seekor anjing kampung menyalak dari kejauhan, lalu mendadak diam. Di antara pohon-pohon karet yang menjulang, terlihat bayangan hitam berdiri diam di tengah jalan, tubuh kekar, bertato naga membelit lengan, dan sebatang golok besar menancap di tanah di depannya. Dialah Rimba, matanya menyala kecil dalam gelap, seperti bara yang enggan padam. Kabut semakin tebal, namun Rimba tidak bergeming. Ia sedang menunggu. Sudah 3 malam ini, ia memanggil korban, seperti yang diperintahkan oleh jimat yang tergantung di lehernya, jimat kulit harimau yang sudah mulai berbau anyir. Satu nyawa lagi, Rimba, satu lagi untuk membuka palungmu kembali, suara itu berbisik dari dalam kepalanya. Dan ia menuruti bisikan itu tanpa ragu. Dari kejauhan, cahaya kuning muncul di tikungan bawah bukit. Rimba menyeringai. Akhirnya, gumamnya, menyalakan sebatang rokok. Asap tembakau melayang pelan, membentuk lingkaran di udara. Lalu suara mesin itu semakin keras, truk ekspedisi melaju perlahan menanjak, menggeliat seperti binatang raksasa yang kelelahan menempuh perjalanan panjang. Namun malam itu berbeda. Dari balik kemudi truk putih bertuliskan, Ekspedisi Cahaya Selatan, tampak seorang perempuan muda. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya letih tapi matanya tajam, seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan bahaya. Ia adalah Yeyen, sopir termuda di jalur lintas itu, membawa muatan elektronik dari Lampung menuju Pekanbaru. Di kursinya tergantung sehelai kain kuning lusuh, warisan dari ayahnya, yang dulu juga sopir lintas dan hilang di tempat ini. Truknya mulai mendekat. Rimba melempar puntung rokok, lalu melangkah ke tengah jalan. Goloknya diangkat, dan suaranya menggema di antara kabut. Berhenti, bukit ini bukan untukmu, perempuan. Yeyen menekan rem perlahan, mesin menggeram seperti menahan amarah. Ia tak langsung turun, hanya menatap dari balik kaca depan, lalu tersenyum tipis. Ada sesuatu di balik sorot matanya, seolah ia tahu siapa yang sedang menantangnya malam itu. Angin tiba-tiba berputar, kabut menari di sekitar truk. Dari langit, guru menggema pelan tanpa tanda hujan. Dan di detik itu, Bukit Kodok kembali hidup, menyaksikan 2 jiwa yang ditakdirkan bertemu di jalan kematian, tempat di mana dendam lama dan ajian kuno akan segera beradu di bawah langit kelabu. Malam masih menggantung di langit Bukit Kodok ketika Rimba Palung menatap truk putih yang berhenti tak jauh di depannya. Hembusan angin membawa aroma besi dan tanah basah, mencampur dengan asap tembakau yang masih tersisa di bibirnya. Wajahnya keras, kulitnya legam seperti arang terbakar, dan mata itu, mata yang pernah melihat terlalu banyak darah, menyipit menembus kabut. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang ganjil, ketenangan aneh sebelum badai. Rimba bukan sekadar begal. Dulu ia pesilat jalanan paling ditakuti di lintas timur, dijuluki Macan Palung karena tak pernah kalah dalam duel. Namun keserakahannya membawanya pada jalan gelap. Setelah kehilangan keluarga akibat perkelahian antar geng, ia pergi ke pedalaman Palung Hitam, mencari kekuatan untuk melupakan masa lalunya. Di sanalah ia bertemu Ki Jangkar, dukun tua yang memberinya ajian tapak geni, ilmu yang bisa membakar tubuh musuh hanya dengan sentuhan. Tapi setiap kekuatan punya bayaran. Ajian itu menuntut tumbal nyawa setiap bulan purnama. Sejak malam itu, Rimba berubah menjadi legenda jalanan. Sopir truk, pedagang, bahkan preman lain menghindari namanya. Namun di balik tubuh kekarnya, jiwanya pelan-pelan dimakan oleh jimat yang tergantung di lehernya. Kadang, di antara bisikan angin malam, Rimba mendengar jeritan orang-orang yang pernah ia bunuh. Mereka datang dalam mimpi, memohon dibebaskan. Tapi begitu ia terbangun, yang ia rasakan hanya hasrat untuk menambah korban baru. Kini, di hadapannya, perempuan muda itu masih duduk di balik kemudi. Lampu truk menyorot wajah Rimba yang setengah tertutup kabut. "Turun kau, Nona,"
teriaknya sambil mengangkat golok. Kau kira bisa lewat begitu saja di wilayahku? Tapi Yeyen hanya menatapnya lewat kaca depan, lalu perlahan membuka pintu truk dengan tenang. Suara langkahnya terdengar tegas di atas aspal basah, tak, 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 mendekati Rimba tanpa ragu. Kalau kau mau barangnya, ambil, katanya datar. Tapi jangan coba-coba sentuh aku. Nada suaranya membuat Rimba sedikit mundur. Perempuan itu bukan seperti korban biasanya. Ada hawa dingin yang mengalir bersamaan dengan tatapannya. Saat ia melangkah lebih dekat, angin di sekitar mereka seolah menahan napas. Dalam sepersekian detik, Rimba melihat sesuatu di sekeliling Yeyen, seperti kilatan cahaya halus, seolah udara di sekitarnya bergetar. Rimba terkekeh. Hahaha, jadi kau bukan sopir biasa, iya. Ia menurunkan golok, tapi telapak tangannya mulai memerah, bersinar seperti bara api. Bagus, ujarnya, sudah lama aku tak menyalakan tapak geniku untuk lawan yang sepadan. Dengan cepat ia menghantamkan tangannya ke tanah, dan percikan api kecil melesat keluar, menyulut daun-daun kering di sekitar jalan. Yeyen melangkah mundur setapak, tapi wajahnya tak gentar. Ia menutup matanya sebentar, bibirnya bergerak pelan mengucap mantra warisan ayahnya. Dari jari-jarinya, kilatan biru tipis muncul seperti aliran listrik. Saat ia membuka mata, pupilnya memantulkan cahaya petir, dingin dan tajam. Ajianmu bau darah, Rimba, katanya pelan. Dan darah itu, adalah ayahku. Suasana seketika beku. Petir menyambar di kejauhan tanpa hujan. Rimba menatap Yeyen dengan wajah terkejut, seakan masa lalunya tiba-tiba menamparkan dari kegelapan. Di dada kirinya, jimat kulit harimau berdenyut pelan, seolah ikut takut. Dalam sekejap, Rimba sadar, malam ini bukan sekadar perampokan. Malam ini, masa lalu datang menagih harga yang belum pernah ia bayar. Petir menyambar di langit tanpa hujan, menyalakan bayangan dua manusia yang berdiri saling berhadapan di jalan gelap Bukit Kodok. Di bawah sorotan lampu truknya, Yeyen berdiri tegak, tubuh mungilnya bagai menantang gunung, sementara Rimba Palung menatapnya penuh benci bercampur heran. Hembusan angin membuat daun-daun karet bergemerisik seperti bisikan arwah. Di saat itu, langit dan bumi seolah menunggu, siapa yang lebih dulu melepaskan kutukan malam ini. Yeyen menarik napas panjang. Di balik dadanya yang bergetar karena adrenalin, terbayang wajah ayahnya, lelaki parubaya dengan kumis tebal dan senyum hangat, yang dulu selalu membawanya menumpang di kabin truk biru mereka. Malam terakhir sebelum sang ayah hilang, Yeyen masih ingat ia berkata, kalau kau besar nanti, jangan takut dengan gelap, Yen. Gelap hanya rumah bagi yang berani menyalakan cahaya. Kini, kata-kata itu menggema di kepalanya. Ia melangkah maju, menatap Rimba tanpa gentar. Kau yang membunuh ayahku di jalur ini, bukan? Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah. Rimba menghela napas berat, seperti baru saja menanggung dosa yang tak sanggup lagi ia sembunyikan. Ia tak menjawab, hanya menatap tanah basah di bawah kakinya, di mana genangan air memantulkan wajahnya yang penuh luka dan noda masa lalu. Dia melawan, kata Rimba pelan, suaranya serak. Aku hanya ingin barang bawaannya. Tapi dia, terlalu keras kepala. Aku, membakarnya hidup-hidup dengan tanganmu sendiri, potong Yeyen tajam. Ucapan itu membuat dada Rimba sesak. Kenangan itu muncul seketika, malam berapi, jeritan manusia, dan aroma daging hangus yang menempel di udara. Saat itu, Rimba baru menyadari, ajian tapak geni bukan sekadar ilmu. Itu kutukan. Setiap api yang ia nyalakan, meninggalkan arwah yang menempel di tubuhnya. Rimba menatap Yeyen, dan di balik wajah kerasnya ada sedikit penyesalan. Tapi penyesalan sudah terlambat. Dari lehernya, jimat kulit harimau tiba-tiba berdenyut kuat, seolah hidup dan marah. Rimba, bisik suara dari dalam kepalanya, bunuh dia, atau kau yang jadi tumbal malam ini. Rimba memegangi dadanya, menggertakkan gigi, mencoba melawan suara itu, tapi semakin dilawan, semakin kuat ia menggema. Yeyen tahu sesuatu sedang terjadi. Ia menatap Rimba yang kini mulai bergetar hebat, bola matanya berubah merah, dan api kecil mulai menjalar dari pergelangan tangannya. Sudah terlambat bagimu, katanya lirih. Ia membuka ikatan kain kuning di kabin truk, lalu membentangkannya di udara. Kain itu melayang pelan, bersinar lembut seperti sinar petir yang menunggu perintah. Ajian kilat sekilan bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi. Rimba meraung, menendang tanah dan berlari ke arah Yeyen,
tubuhnya terbakar merah. Api menjilat kabut, mengubah malam jadi neraka kecil di jalan lintas itu. Tapi Yeyen bergerak secepat cahaya. Dalam sekilas mata, tubuhnya lenyap, muncul kembali tepat di belakang Rimba, meninggalkan kilatan biru di udara. Saat tangan Rimba menghantam kosong, ia hanya mendengar bisikan lembut di telinganya, "Ini untuk ayahku." Suara petir mengguncang bukit, cahaya biru dan merah bertabrakan, menggetarkan pepohonan di sekitar. Seekor burung hantu jatuh dari dahan, kabut terbelah dua, dan untuk sesaat, langit Bukit Kodok tampak seperti disobek cahaya surgawi. Pertarungan itu baru dimulai, dua ajian sakti, dua jiwa yang saling menagih dosa lama, dan jalan lintas timur menjadi saksi bisu di antara api dan kilat yang menyala malam itu. Kilat biru menyambar di antara pepohonan, disusul semburan api merah yang membelah kabut tebal Bukit Kodok. Suara mereka berpadu dengan gelegar petir dan desis bara, menciptakan pemandangan seperti neraka kecil di tengah hutan sunyi. Truk putih milik Yeyen bergetar, kaca depannya retak terkena gelombang panas. Di aspal yang lembab, dua bayangan manusia saling berhadapan, satu bersinar merah api, satu menyala biru seperti petir. Rimba Palung berteriak, ajian anak perempuan tak bisa melawan darah Palung Hitam. Tangan kanannya menyala, kulitnya melepuh tapi tak terbakar. Ia menghantam tanah, dan seketika ledakan kecil melempar batu kerikil ke udara. Sementara itu, Yeyen menunduk rendah, gerakannya cepat seperti kilatan cahaya. Ia melompat mundur sejauh sekilan langkah, tubuhnya seolah menghilang lalu muncul kembali di sisi lain. Tapak kakinya meninggalkan bekas hangus berwarna biru. "Kau terlalu lama bermain dengan iblis, Rimba," teriak Yeyen, suaranya menggema di antara kabut. "Kekuatanmu bukan lagi milik manusia." Rimba terkekeh, napasnya berat. "Manusia tak memberiku apa-apa selain kehilangan. Tapi iblis memberiku kekuatan untuk bertahan." Ia menatap langit, di mana petir menyambar tanpa hujan, dan wajahnya tampak seperti orang yang sudah pasrah pada kutukan. "Aku tak bisa berhenti sekarang. Setiap bulan purnama, darah harus tumpah, kalau tidak, aku yang mati." Api dari tubuh Rimba mulai menjalar ke jalan, membakar rumput di pinggir tebing. Yeyen berlari, melingkar cepat mengitari Rimba. Gerakannya seperti pusaran cahaya, membentuk lingkaran kilat yang membatasi langkah sang begal. Setiap kali Rimba mendekat, sambaran listrik memantul dari udara, menahan serangannya. "Ajian kilat sekilan bukan untuk membunuh," ujar Yeyen, "tapi aku akan memakainya malam ini, untuk mengakhiri kutukanmu." Rimba meraung keras, menutup telinganya. Dari jimat di lehernya terdengar suara bisikan mengerikan, seperti 1000 nyawa yang berteriak bersamaan. "Bunuh dia, Rimba, darahnya suci, kuat cukup untuk 100 bulan purnama." Suara itu menembus kepalanya, membuat matanya memerah sepenuhnya. Ia menyerbu Yeyen, tubuhnya menjadi bola api raksasa, sementara udara di sekitarnya bergetar seperti kaca panas. Namun Yeyen sudah siap. Ia memusatkan tenaga di telapak tangan, bibirnya komat kamit mengucap mantra yang diajarkan ayahnya dalam mimpi. Cahaya biru menyelubungi tubuhnya. Dalam hitungan detik, dunia seolah berhenti. Daun yang jatuh menggantung di udara, suara angin terdiam. Lalu, ZRAAPP, petir turun menembus tubuh Yeyen, tapi tak melukainya. Justru sebaliknya, energi itu menyatu dengan napasnya. Rimba menghantamnya dengan pukulan berapi. Tapi tangan yang seharusnya membakar daging, malah terpental seolah menabrak dinding baja listrik. Yeyen membuka matanya, kini bersinar perak kebiruan. "Kau pernah membunuh ayahku," katanya pelan tapi tegas. "Tapi malam ini, aku takkan membunuhmu. Aku hanya akan mengembalikan semua dosa yang pernah kau torehkan." Rimba menatapnya, setengah takut, setengah tak percaya. Tubuhnya mulai berasap, nyala apinya memudar, tapi jimat di lehernya semakin berdenyut cepat. Dari dalam kulitnya muncul urat-urat hitam yang merayap ke wajah. Ia memekik kesakitan. Yeyen menatapnya iba, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kilat menyambar, menghantam tanah di antara mereka. Cahaya membutakan segala arah. Setelah itu, hanya hening. Kabut kembali turun perlahan, menutupi segala bekas kehancuran, meninggalkan dua sosok, satu berdiri, satu tergeletak di tanah. Hujan akhirnya turun, pelan tapi deras, seolah langit sendiri ingin memadamkan amarah di Bukit Kodok. Air mengalir di aspal yang terkelupas, bercampur dengan sisa bara merah dan kilat biru yang perlahan padam. Di tengahnya, Yeyen berdiri dengan tubuh gemetar,
rambutnya menempel di wajah, matanya menatap tubuh Rimba Palung yang masih terbaring di tanah. Tapi Rimba belum mati, tubuh itu bergerak pelan, dan dari luka-lukanya muncul asap tipis seperti daging yang baru disundut bara. Yeyen melangkah mendekat, berhati-hati. Petir di langit masih menyalak samar, memantulkan cahaya kegenangan air di bawah truknya. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, Rimba mendadak bangkit. Matanya merah menyala, lebih terang dari sebelumnya. "Kau pikir aku bisa mati semudah itu?" Hah. Suaranya parau, seperti dua suara bergabung menjadi satu. "Aku adalah penjaga Palung. Aku tak butuh tubuh untuk membunuhmu." Ia mengangkat tangannya, dan dari telapak itu, api muncul lagi, kali ini bukan merah biasa, melainkan hitam, pekat, seperti kegelapan yang meneteskan darah. Api itu menari di antara tetes hujan tanpa padam. Yeyen mundur selangkah, matanya menyipit. Ia tahu, itu bukan lagi kekuatan manusia. Ajian tapak geni sudah melebur dengan arwah-arwah korban, menjadikannya sesuatu yang lebih dari sekadar ilmu, semacam kutukan yang hidup. Rimba mengayunkan tangannya, menghantam udara, dan semburan api hitam menyambar lurus ke arah Yeyen. Tapi seketika itu juga, Yeyen melesat, tubuhnya lenyap sejauh sekilan langkah, muncul di sisi kiri Rimba dengan kecepatan kilat. Petir biru melingkari tangannya, lalu DUARRR. Pukulannya menghantam dada Rimba tepat di jantung. Tubuh besar itu terpental keras ke belakang, membentur kap truk, membuat logam bergetar keras dan penyok. Namun Rimba justru tertawa, suara tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kau pikir petirmu bisa memadamkan neraka yang kubangun? Hah. Setiap orang yang kubunuh, kini bernafas lewatku." Ia merentangkan tangannya, dan dari tanah muncul bayangan-bayangan samar, bentuk hitam menyerupai manusia, menjerit tanpa suara. Arwah-arwah itu melingkari Rimba, berputar seperti pusaran api dan kabut. Yeyen mundur, tubuhnya sedikit goyah, tapi sorot matanya tak padam. Ia menatap ke atas, pada langit yang retak oleh petir. "Ayah," bisiknya lirih, "bantu aku." Dan seolah mendengar doa itu, sambaran kilat turun, menghantam tubuh Yeyen langsung dari langit. Cahaya menyilaukan memenuhi seluruh bukit, membuat segala suara hilang sesaat. Dari dalam cahaya itu, tubuh Yeyen melayang, seolah digerakkan kekuatan yang lebih besar. Rambutnya berkilau keperakan, dan dari ujung jarinya keluar cahaya putih kebiruan, bentuk sempurna dari ajian kilat sekilan. "Rimba Palung," suaranya bergetar tapi tenang, "kau tak butuh mati, kau hanya harus dibebaskan." Rimba menatapnya bingung, untuk pertama kalinya matanya tak lagi merah, tapi penuh ketakutan. "Apa yang kau lakukan?" katanya dengan suara serak. Yeyen menurunkan tangannya perlahan. Cahaya biru menyelimuti tubuh Rimba, menyusup ke pori-pori dan luka-lukanya. Teriakan Rimba menggema panjang, bercampur suara petir dan hujan. Dari dalam tubuhnya, keluar asap hitam dan bayangan-bayangan arwah yang selama ini terkurung. Mereka menjerit bahagia, melayang ke udara, lenyap bersama kilatan cahaya. Tubuh Rimba jatuh tersungkur ke tanah, tanpa tenaga. Api di tubuhnya padam sepenuhnya. Di wajahnya, yang dulu penuh kebencian, kini hanya tersisa tenang, seperti seseorang yang akhirnya bisa tidur setelah menanggung beban terlalu lama. Yeyen menatapnya lama, lalu menunduk, memejamkan mata, membiarkan hujan membasuh sisa luka dan darah di tangannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bukit Kodok benar-benar hening. Hujan perlahan berhenti, kabut tipis kembali turun, menyelimuti Bukit Kodok seperti kain kafan putih yang menutupi luka bumi. Di tengah jalan yang basah, Yeyen masih berdiri terpaku di sisi tubuh Rimba Palung yang terbaring tanpa nyawa. Api sudah padam, namun bau gosong dan belerang masih tercium samar di udara. Ia menatap tangan kanannya yang bergetar, kilatan biru kecil masih menari di antara jarinya, seolah tenaga dari ajian kilat sekilan belum sepenuhnya padam. Angin berembus membawa bisikan halus. Di antara kabut, Yeyen seperti mendengar suara samar ayahnya, lembut dan hangat, "Anakku, setiap ajian yang digunakan untuk menumpas kegelapan, akan menuntut cahaya dari dalam dirimu." Yeyen tersentak, lalu memegangi dadanya. Rasanya panas, seperti ada bara menyala di balik tulang rusuknya. Ia terhuyung, menahan diri agar tak jatuh. Dari hidungnya menetes darah, merah pekat, bercampur dengan sisa kilat biru yang menyala kecil sebelum hilang. Tubuh Rimba masih tergeletak diam, tapi jimat di lehernya mulai berasap. Yeyen menatap benda itu, lalu perlahan mendekat. Saat ia menyentuhnya,
jimat itu mendesis seperti ular yang terbakar. Dalam sekejap, bayangan hitam muncul, wajah rimba, tapi lebih muda, tanpa luka, menatapnya penuh duka. Kau telah membebaskanku, tapi jimat ini belum selesai menuntut. Suara itu bergetar di udara. Yeyen mundur selangkah, ngeri, tapi juga iba. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Setiap ajian punya pasangan, api dan kilat, neraka dan langit. Saat satu dimatikan, yang lain akan menuntut keseimbangan. Kau telah memadamkan apiku, sekarang kilatmu akan mencari pengganti. Bayangan itu perlahan pudar bersama jimat yang meleleh menjadi abu. Hening sesaat, lalu petir menyambar di kejauhan, menyinari wajah Yeyen yang kini pucat. Ia tahu, ajian kilat sekilan tak hanya milik darahnya, tapi juga milik garis penjaga yang dulu diemban ayahnya, dan kini, warisan itu menuntut harga. Yeyen menatap ke langit, petir yang tadi menyambar jauh kini seolah menurun pelan, seperti mengikuti langkahnya. Ia tahu ia tak bisa tinggal di situ lama. Rimba sudah bebas, tapi energi di sekitarnya belum tenang. Udara di Bukit Kodok terasa berat, seperti menahan sesuatu yang belum selesai. Bukit ini belum damai, gumamnya lirih. Ia berjalan menuju truknya, membuka pintu dengan tangan gemetar, lalu duduk di kursi sopir. Namun sebelum sempat menyalakan mesin, suara halus memanggil dari belakang. Yeyen, ia menoleh cepat, dan terdiam. Di balik kabut, berdiri sosok samar seorang pria berjaket sopir tua, dengan kain kuning di pundaknya. Wajahnya ramah, tapi matanya menyimpan sayu yang dalam. Ayah, suaranya bergetar. Sosok itu tersenyum lembut, mendekat tanpa menjejak tanah. Kau sudah melakukan yang benar, nak. Tapi jalanmu belum berakhir. Di balik Bukit Kodok, masih ada palung yang belum tertutup. Ajian itu belum berhenti. Air mata Yeyen menetes tanpa suara. Ia ingin memeluk ayahnya, tapi sosok itu hanya mengangkat tangan, memberi salam terakhir. Teruskan perjalananmu, dan jangan biarkan ajian itu menguasaimu. Ingat, kilat tak boleh menyambar tanpa doa. Sosok itu perlahan memudar, berganti kabut. Yeyen terisak, lalu menyalakan mesin truk. Suara mesin meraung pelan, seperti membalas panggilan jiwa yang belum tenang. Saat truk putih itu meluncur perlahan menuruni Bukit Kodok, cahaya petir terakhir menyambar di langit, menerangi jalanan licin yang berliku. Di kaca spion, bayangan rimba palung terlihat sekali lagi, tersenyum samar, sebelum lenyap bersama kabut. Dan malam itu, di tengah suara mesin dan detak hujan, Yeyen sadar, kemenangan malam ini hanyalah awal dari kutukan yang lebih besar, yang sudah menunggu di ujung lintasan. Subuh merangkak pelan di langit timur, tapi Bukit Kodok belum sepenuhnya terbangun dari kelamnya. Kabut masih bergelayut, seperti enggan melepaskan rahasia yang disimpannya semalaman. Di kejauhan, truk putih milik Yeyen bergerak pelan menuruni tanjakan, rodanya menciprati lumpur. Wajah Yeyen pucat, tapi matanya tetap tajam menatap ke depan. Di balik kaca spion, pantulan petir terakhir masih menari samar, pertanda bahwa ajian kilat sekilan belum benar-benar tenang di dalam tubuhnya. Palung hitam, gumamnya pelan, mengingat pesan arwah ayahnya. Nama itu bergetar di benaknya, menimbulkan rasa ngeri dan penasaran sekaligus. Tempat itu bukan sekadar legenda. Di kalangan sopir lintas, palung hitam dikenal sebagai daerah terlarang, di mana kabut tak pernah hilang dan kompas berputar tanpa arah. Konon, di sanalah para dukun dan pemuja ilmu hitam melakukan ritual terakhir mereka, dan rimba palung dulu mendapatkan ajiannya di sana. Saat roda truknya melewati batas perkampungan terakhir, udara berubah. Burung-burung berhenti berkicau, dan hutan di kiri kanan jalan tampak lebih rapat, lebih gelap. Di tengah hening itu, Yeyen mendengar suara aneh, seperti nyanyian perempuan dari kejauhan, samar tapi memanggil. Ia menegakkan punggungnya, menurunkan kecepatan truk. Tiba-tiba, radio tua di dashboard hidup sendiri. Dari speaker, terdengar suara berat seorang pria membaca mantra kuno, api di bawah bumi, petir di atas langit, bersatu dalam darah yang tak pernah dingin. Yeyen terdiam, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu itu bukan gangguan listrik biasa. Radio itu sudah rusak sejak lama. Ia menatap kaca depan, dan di tengah jalan, kabut membuka sedikit, menampakkan sebuah papan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Palung Hitam, tanah yang tidak pulang." Tulisan itu sebagian pudar, tapi hawa dingin yang keluar dari sana seperti hidup, menelusup ke kulitnya. Truk berhenti di depan papan itu. Yeyen turun perlahan, menginjak tanah lembek yang berbau besi. Ia menatap sekeliling,
tapi tak ada satupun tanda kehidupan. Hutan di sekitar seolah bernapas pelan, dan di kejauhan, suara gemericik air menyerupai bisikan manusia. Yeyen memejamkan mata sejenak, mencoba memusatkan napasnya. Kilatan kecil muncul di ujung jarinya, memantul di udara lembab. "Ayah, apa ini tempatnya?" bisiknya lirih. Tapi yang menjawab hanyalah desir angin, membawa aroma dupa dan tanah basah. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan seseorang. Langkahnya berat dan teratur, mengenakan jubah lusuh berwarna abu-abu. Saat mendekat, wajahnya terlihat tua, dengan sorot mata tajam yang seolah menembus jiwa. "Jadi kau anaknya Wira, penjaga petir," katanya datar, suaranya berat seperti batu terguling. Yeyen menahan napas. "Kau siapa?" tanyanya cepat. Lelaki itu tersenyum tipis. "Aku, Ki Jangkar, guru dari Rimba Palung. Dan kini, tampaknya kau datang untuk melanjutkan apa yang ia tinggalkan." Yeyen mundur satu langkah, tapi tanah di bawah kakinya seperti menahan, tak membiarkannya pergi. Dari balik jubah Ki Jangkar, keluar asap tipis berwarna merah tua. "Rimba sudah tiada," kata Yeyen tegas. Ki Jangkar tertawa kecil, nadanya seperti cambuk yang membelah udara. "Tiada, tidak, anak petir. Ia hanya kembali ke tanahnya. Darahnya masih segar di bumi Palung ini, dan arwahnya menunggu di dasar." Ia menatap Yeyen lekat-lekat. "Kau pikir bisa menutup Palung dengan cahaya? Tidak ada kilat yang cukup terang untuk menelan kegelapan abadi." Angin bertiup kencang, kabut menggulung membentuk pusaran di sekitar mereka. Petir kecil berkilat di antara pepohonan, sementara tanah di bawah kaki Yeyen mulai retak perlahan, memancarkan sinar merah dari bawah. Ki Jangkar menatapnya dengan senyum menyeramkan. "Selamat datang di Palung Hitam, anak penjaga. Sekarang giliranmu menyalakan neraka yang baru." Kabut di Palung Hitam menggulung bagai makhluk hidup, menutup langit dan menelan sinar pagi yang tersisa. Di tengah pusaran itu, Yeyen berdiri menahan gemetar. Suara Ki Jangkar menggema berat, seolah datang dari segala arah. "Anak penjaga, darahmu menyimpan petir, tapi kau tak tahu dari mana asalnya." Yeyen menatapnya tajam, meski dadanya bergetar. "Ayahku bukan penyihir," katanya pelan. "Ia pelindung lintas, bukan pemuja api sepertimu." Ki Jangkar tersenyum sinis, matanya memantulkan cahaya merah dari tanah. "Kau terlalu percaya pada dongeng. Ayahmu, Wira Kilat, bukan hanya sopir dan pendekar. Ia adalah muridku, sebelum dia mengkhianatiku." Kata-kata itu menghantam hati Yeyen seperti batu. Napasnya tercekat, tubuhnya kaku. "Kau bohong," desisnya. "Ayahku tidak akan belajar ilmu kotor seperti tapak geni." Ki Jangkar tertawa pendek, suaranya menggema seperti belitan ular. "Ilmu itu sama, Yeyen. Tapak geni dan kilat sekilan lahir dari sumber yang satu, Palung ini. Yang satu memanggil api bumi, yang satu memanggil petir langit. Dua sisi dari satu kutukan." Yeyen mundur setapak. Dunia di sekitarnya terasa berputar. Ia ingin menyangkal, tapi di dalam pikirannya, kenangan ayahnya muncul satu persatu. Malam ketika sang ayah menatap kilat di langit dengan wajah cemas, malam ketika ia berkata jangan pernah menyalakan petir tanpa doa. Seketika, semua larangan itu terasa seperti peringatan seorang manusia yang tahu kegelapan apa yang ia tinggalkan. "Tidak mungkin, ayahku tak akan menjadi bagian dari ini," bisik Yeyen, tapi suaranya tenggelam oleh guru yang meledak di atas kepala mereka. Ki Jangkar melangkah maju, jubahnya berkibar meski tak ada angin. "Rimba gagal karena haus darah. Tapi kau berbeda, dalam dirimu ada keseimbangan, darah Wira, dan nurani ibumu yang suci. Itulah kenapa petirmu tak memusnahkanmu. Aku bisa menuntunmu menguasai semuanya, menggabungkan langit dan bumi. Kau bisa jadi penjaga sejati Palung." Matanya menyala merah. "Kau hanya perlu menyerah pada cahaya itu sepenuhnya." Yeyen menatapnya, mata berkaca-kaca. Menyerah pada cahaya, atau pada kegelapan yang menyamar jadi terang. Ia mengepalkan tangan. Dari jari-jarinya, cahaya biru mulai muncul kembali, tapi kali ini berbaur dengan percikan merah samar. "Aku tak akan jadi penerus siapapun. Aku hanya ingin menghentikan semua ini." Suara petir membelah langit, tapi petir itu bukan dari alam, melainkan dari tubuh Yeyen sendiri. Tanah di bawahnya bergetar, seolah Palung Hitam menolak kekuatan itu. Ki Jangkar mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dari tanah, api hitam menjalar naik. "Kau tidak bisa menghentikan sesuatu yang sudah ditulis di darahmu," teriaknya. Ajian kilat sekilan hanyalah bentuk murni dari tapak geni sebelum dipisahkan.
Kau tak tahu bahwa leluhurmu adalah penjaga pertama palung ini, bukan pahlawan, tapi penutup pintu neraka. Petir menyambar di antara mereka, membuat tanah terbelah. Yeyen berteriak keras, menahan tenaga yang melonjak di tubuhnya. Cahaya biru dan merah beradu di udara, memunculkan pusaran warna ungu yang berkilat seperti plasma hidup. Suara-suara dari bawah tanah bergema, jeritan arwah, ratapan, dan mantra kuno bercampur menjadi satu. Kalau benar darahku bagian dari palung ini, teriak Yeyen di tengah gemuruh, maka biar darahku juga yang mengakhiri semuanya. Ia menghantam tanah dengan kedua tangannya, melepaskan ledakan cahaya yang membuat seluruh hutan bergetar. Ledakan itu memecah kabut, memantulkan kilatan biru ke seluruh langit palung hitam. Ki Jangkar terlempar jauh, jubahnya terbakar sebagian. Tapi sebelum lenyap ke dalam kabut, ia sempat tertawa. Suara tuanya menggema panjang, kau pikir kau menutup palung ini, Yeyen? Tidak, kau baru saja membukanya. Petir terakhir menyambar, dan dunia mendadak gelap. Saat debu turun perlahan, Yeyen tersungkur di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Di dadanya, cahaya kecil masih berdenyut, separuh biru, separuh merah. Ia menatap ke langit yang kini tenang, tapi hatinya tahu, sesuatu yang jauh lebih besar baru saja terbangun di kedalaman bumi palung hitam. Langit di atas palung hitam tak lagi biru. Awan menggumpal pekat seperti darah yang mengering, dan petir yang biasanya menyambar lurus kini berputar membentuk lingkaran besar, seolah langit sendiri sedang membuka mata. Di tengah hening yang menegangkan itu, Yeyen masih berlutut di tanah, tubuhnya lemah dan berasap. Di dadanya, cahaya biru merah berdenyut perlahan, menyatu dengan ritme jantungnya. Tapi dari bawah tanah, terdengar suara gemuruh panjang, seperti ratusan suara manusia yang berteriak bersamaan. Palung telah terbangun, tanah di sekelilingnya mulai pecah. Asap hitam keluar dari celah-celah bumi, membentuk siluet wajah-wajah menderita. Mereka menjerit, merintih, sebagian bahkan memanggil nama Yeyen, seolah mengenalnya. Jaga kami, lepaskan kami, suara-suara itu menggema, memukul batinnya dengan rasa bersalah yang tak tertahankan. Yeyen memegangi kepala, menutup telinganya, tapi jeritan itu menembus pikirannya. Dalam sorot matanya yang redup, kilat kecil menari tanpa kendali. Apa yang sudah kulakukan, bisiknya parau. Langit bergemuruh. Di puncak Bukit Kodok, petir menyambar ke satu titik, menciptakan pilar cahaya yang menjulang ke langit. Dari dalam pilar itu, muncul bayangan, tinggi, tegap, dan berbalut api merah. Rimba Palung, namun kini bukan lagi manusia. Tubuhnya terbakar setengah, matanya menyala merah, dan dari dadanya keluar asap hitam tebal. Aku telah kembali dari dasar, suaranya berat dan bergema. Palung, membangkitkanku karena kau menyalakan segel yang kutinggalkan. Yeyen bangkit perlahan, tubuhnya bergetar. Rimba, aku sudah memadamkanmu. Kau seharusnya tenang, teriaknya. Rimba tertawa, suaranya dalam dan memantul di udara. Tenang, tidak ada ketenangan bagi penjaga yang gagal. Aku adalah bayanganmu, Yeyen. Bayangan semua penjaga sebelum kau. Palung tak memilih orang suci, Palung memilih mereka yang berani menyentuh neraka. Ia mengangkat tangannya, dan dari tanah, muncul rantai api yang melilit tubuh Yeyen, membuatnya terhuyung. Petir menyambar lagi, tubuh Yeyen memantulkan kilatan biru yang bertarung melawan api merah rimba. Dua kekuatan itu bertabrakan di udara, menciptakan suara seperti logam raksasa bertumbuk. Udara panas, daun-daun terbakar, dan burung-burung di kejauhan berterbangan panik. Yeyen berteriak, memaksa cahaya biru keluar dari dadanya, tapi kali ini petirnya tak sekuat dulu. Setiap kali kilatnya memancar, ada rasa sakit seperti terbakar dari dalam. Aku tidak akan biarkan Palung menelan dunia, teriaknya. Rimba melangkah mendekat, wajahnya seperti arang yang hidup. Kau masih belum mengerti, Palung bukan kutukan, Palung adalah keseimbangan. Tanpa kegelapan, kilatmu tak akan pernah lahir. Tanpa darah, langit tak akan punya alasan menangis. Ia mengangkat tangannya lagi, dan kali ini api dari tanah berubah menjadi bentuk manusia-manusia tanpa wajah, berlutut di hadapannya. Mereka adalah arwah para penjaga, termasuk ayahmu. Dek, dunia Yeyen seolah berhenti. Dari balik kabut, muncul sosok samar, lelaki berjaket sopir tua dengan kain kuning di pundaknya. Wira, ayahnya, tapi wajahnya pucat, matanya kosong. Ayah, suara Yeyen lirih, hampir seperti anak kecil yang kehilangan arah. Sosok itu tak menjawab,
hanya menatapnya dengan tatapan dingin dan meneteskan air hitam dari matanya. Kau membuka pintu yang kubayar dengan jiwaku, Yeyen, suara itu akhirnya bergema, dalam dan sendu. Sekarang, kau harus menutupnya, atau Palung akan menelan dunia. Air mata Yeyen jatuh. Ia menatap langit, menatap ayahnya, dan menatap rimba, tiga dunia yang saling bertabrakan dalam satu garis nasib. Ia mengepalkan tangan, lalu berteriak ke langit, kalau ini harus ditutup dengan darah, biarlah darahku yang terakhir. Petir menyambar tubuhnya sendiri, menyalakan cahaya biru merah yang meledak ke segala arah. Rimba berteriak, api di tubuhnya padam perlahan. Sosok ayahnya menunduk, tersenyum samar, sebelum menghilang bersama arwah-arwah yang lain. Langit menangis, hujan turun deras, membasuh api dan darah di tanah Palung Hitam. Yeyen terjatuh di tanah, tubuhnya tak bergerak. Tapi di dadanya, kilatan kecil masih berdenyut, berirama lembut seperti napas bumi. Bukit Kodok perlahan sunyi lagi, tapi tak ada yang tahu, apakah itu akhir dari Palung, atau hanya awal dari sesuatu yang lebih besar di bawah permukaan bumi. Hujan masih turun tanpa jeda di atas Palung Hitam, deras dan berat seperti langit menumpahkan kesedihannya. Tanah berlumpur berwarna kehitaman, berbau belerang dan darah terbakar. Di tengahnya, tubuh Yeyen terbaring tak bergerak, seolah menjadi bagian dari bumi. Tapi di dadanya, cahaya biru merah yang semula kecil kini kembali berdenyut perlahan, setiap denyutan menimbulkan getaran halus di tanah sekitarnya. Petir kecil menyambar-nyambar diam, tak menimbulkan suara, seperti langit menahan napas menunggu keputusan terakhir. Rimba Palung telah lenyap di telan hujan, tapi suaranya masih bergema samar di antara guruh, kau menutup satu pintu, tapi Palung tak hanya satu, kata-kata itu membuat udara bergetar, seolah bumi sendiri menyimpannya di dalam tanah. Tiba-tiba, di tengah lumpur yang gelap, muncul cahaya merah menyala, bukan api, tapi sesuatu yang hidup. Kubur-kubur lama di sekitar bukit mulai retak, mengeluarkan asap, dan sinar aneh yang menembus hujan. Yeyen membuka matanya perlahan, napasnya berat, tapi matanya menyala terang seperti dua kilatan petir yang beradu. Ia bangkit terlatih, menatap sekeliling. Tanah berdenyut, seperti jantung raksasa di bawah bumi. Dari setiap kubur tua, muncul bayangan-bayangan hitam berwujud manusia, bukan arwah biasa, tapi roh-roh yang dulu terikat pada Palung, bekas penjaga dan pelindung lintas yang gagal menjaga keseimbangan. Suara mereka bersatu menjadi satu gumaman berat, anak penjaga, waktumu belum selesai, hujan deras tak memadamkan api merah yang kini membentuk lingkaran di tanah. Yeyen menunduk, menatap telapak tangannya yang masih bergetar. Kilat biru menari di sana, tapi kini di sela-selanya ada semburat merah lembut, warna yang dulu ia takuti, tapi kini terasa akrab. Aku tidak tahu harus percaya siapa, gumamnya lirih. Tapi kalau Palung ingin memakan dunia, aku akan memberinya darahku, bukan sebagai tumbal, tapi sebagai penutup. Ia menatap ke arah kubur-kubur menyala itu, menahan sakit di dadanya. Lalu ia melangkah maju, meski setiap langkah membuat tanah bergetar lebih keras. Dari balik kabut, muncul sosok samar lain, Wira, ayahnya, kini bukan lagi arwah muram. Wajahnya bersinar tenang, matanya memantulkan cahaya biru lembut. Anakku, suaranya pelan, nyaris tak terdengar di tengah badai. Palung tak pernah ingin menelan dunia. Ia hanya mencari penutup yang setara, darah yang mengerti antara langit dan bumi. Kau lahir untuk itu. Yeyen menatap ayahnya, air mata bercampur hujan di pipinya. Ayah, berarti semua ini sudah ditakdirkan. Wira tersenyum tipis. Bukan takdir, pilihan. Petir menggelegar keras di atas kepala, dan lingkaran api merah di tanah mulai berubah bentuk, menjadi pusaran besar, mirip mata yang menatap dari bawah bumi. Suara gemuruh makin kuat, seolah seluruh bukit Kodok hendak runtuh. Yeyen mengangkat kedua tangannya, petir biru menyambar dari langit menyatu dengan lingkaran merah itu. Suara benturan dua kekuatan terdengar seperti dunia terbelah. Tanah pecah, udara bergetar, dan dari pusaran itu keluar pancaran cahaya menyilaukan, biru, merah, dan putih berpadu jadi satu. Yeyen menjerit, tubuhnya diselimuti cahaya itu sepenuhnya. Kilat dan api menyatu dalam dirinya, menembus kulit, darah, dan tulang. Dunia di sekitarnya memudar, hanya tersisa gemuruh lembut di telinganya, lalu keheningan total. Saat hujan reda, cahaya itu lenyap. Tanah kembali tenang, kubur-kubur tak lagi menyala. Bukit Kodok hanya menyisakan asap putih tipis dan aroma logam. Di tengahnya, tak ada Yeyen,
hanya jejak petir terbakar di tanah membentuk lingkaran sempurna. Beberapa jam kemudian, truk putih tua muncul di jalan lintas itu, mesin menyala sendiri tanpa sopir, berjalan pelan menuruni bukit. Di kaca depannya, kilat kecil berkilau sekali sebelum menghilang. Dan bagi para sopir yang lewat malam itu, mereka bersumpah melihat siluet seorang gadis duduk di kursi pengemudi, menatap ke depan dengan mata bercahaya, menjaga jalan dari dalam hujan. Sejak hari itu, tak ada lagi begal, tak ada lagi arwah, dan Bukit Kodok menjadi sunyi. Tapi di malam-malam tertentu, ketika kilat menyambar tanpa guru, orang-orang masih berbisik, itu tanda, penjaga palung masih berjaga. Malam di lintas timur terasa berbeda sejak kejadian di Bukit Kodok. Para sopir ekspedisi kini enggan melintas setelah tengah malam. Ada yang bilang mereka sering melihat kilatan biru di kejauhan, ada pula yang bersumpah mendengar suara mesin truk menyala sendiri di tengah kabut. Di antara semua cerita itu, yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah kisah tentang truk putih yang berjalan tanpa sopir, truk milik Yeyen. Mereka bilang, kendaraan itu muncul setiap kali hujan turun dan petir menyambar tanpa guru. Suatu malam, di pos peristirahatan tua di pinggir jalan lintas, seorang pria parubaya duduk sendirian sambil menyeruput kopi. Namanya Surya, mantan murid sekaligus sahabat lama almarhum Wira, ayah Yeyen. Wajahnya keras, dengan bekas luka panjang di pipi kiri. Ia mendengar semua cerita itu dari sopir-sopir muda dan merasa dadanya bergetar setiap kali nama Yeyen disebut. Anak itu, kalau benar masih berkeliaran, berarti palung belum benar-benar tertutup, gumamnya lirih sambil menatap langit yang mulai mendung. Petir pertama menyambar, membuat gelas kopinya bergetar. Surya berdiri, menatap ke arah jalan yang memanjang ke utara. Di kejauhan, di tengah kabut dan hujan, dua lampu bulat menyala samar semakin lama semakin terang. Suara mesin truk terdengar lirih, berirama lembut seperti napas yang teratur. Truk putih itu muncul perlahan, meluncur di tengah hujan tanpa pengemudi. Surya melangkah ke tengah jalan, menantang rasa takutnya. "Yeyen, kalau kau mendengarku, hentikan truk itu," teriaknya. Truk itu berhenti mendadak beberapa meter di depannya. Mesin tetap menyala, tapi tak ada siapapun di dalamnya. Surya mendekat perlahan, menatap kabin yang kosong. Di kursi pengemudi, ada setetes air menetes dari langit-langit tapi bukan air biasa. Setiap tetesnya memercikkan cahaya biru halus, seperti kilatan kecil yang bernyawa. Surya menyentuh setetes, dan seketika tubuhnya tersentak oleh arus ringan. Dalam sekejap, matanya melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang biasa. Bayangan Yeyen duduk di kursi itu, memegang kemudi dengan wajah tenang. "Pak Surya," suara itu pelan, nyaris seperti angin. Surya tertegun. "Yeyen, kau masih di sini?" Gadis itu tersenyum samar, wajahnya separuh cahaya, separuh kabut. "Aku bukan hidup, tapi aku juga belum mati. Aku adalah penjaga di antara langit dan tanah. Palung sudah tertutup, tapi segelnya harus dijaga. Setiap petir yang jatuh, setiap jiwa yang tersesat di jalan ini, aku harus menuntunnya pulang." Suaranya lembut tapi penuh kesedihan yang dalam. Surya menunduk, air matanya bercampur hujan. "Anakmu benar, Wira," gumamnya. Dia sudah jadi penjaga yang sejati. Saat ia mengangkat wajahnya lagi, bayangan Yeyen sudah mulai memudar. "Pak Surya," bisik Yeyen, "tolong katakan pada mereka, jangan lagi mencari palung. Biarkan bukit ini tidur." Kilatan terakhir menyambar, dan truk itu perlahan menyalakan mesin lebih keras, meluncur maju menembus kabut tanpa jejak. Surya berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Saat ia menatap ke tanah, ia melihat bekas roda truk bercahaya biru redup, dan di antara lumpur itu, ada tulisan samar seolah dibakar petir. "Penjaga tak selalu terlihat, tapi selalu ada di jalan." Suara petir kembali menggema, namun kali ini bukan tanda bencana melainkan salam dari langit untuk penjaga yang telah memilih abadi di antara dunia dan arwah. Sejak malam itu, tak ada lagi begal, tak ada lagi sopir hilang di Bukit Kodok. Namun setiap kali badai datang dan langit menyalakan petir tanpa guru, sopir-sopir tua akan menepikan kendaraan mereka, menatap langit, dan berbisik pelan. "Selamat jalan, Yeyen. Jaga kami di lintas ini." Kabut turun lebih cepat malam itu, menelan jalan lintas timur seperti tirai tebal yang menutup dunia. Hujan baru saja reda, tapi udara masih berat oleh aroma logam dan aspal basah. Di antara gelapnya malam, seorang sopir muda bernama Dika memacu truk kontainernya melintasi tanjakan Bukit Kodok.
Ia baru sebulan bekerja di jalur ekspedisi ini, belum tahu banyak tentang legenda truk putih tanpa sopir. Radio di dashboard berdesis pelan, memutar lagu lama yang patah-patah, membuat suasana semakin sunyi. Ketika truknya mencapai tikungan ketiga, kabut tiba-tiba menebal. Dika memicingkan mata, menurunkan kecepatan. Tapi di tengah kegelapan itu, ia melihat sesuatu, dua lampu besar di depan, mengarah tepat ke arahnya. Astaga, truk lain, jeritnya. Ia membanting setir ke kiri, truk tergelincir di jalan licin dan menghantam pembatas besi. Dentuman keras terdengar, kaca depan retak, dan dunia di sekelilingnya berubah menjadi putih. Tubuhnya terhempas, kesadarannya memudar di tengah suara mesin yang mengerang seperti hewan sekarat. Ketika Dika membuka matanya, hujan sudah berhenti. Udara terasa hangat aneh, dan di luar kabin, kabut berwarna biru lembut menari di udara. Truknya terhenti di pinggir jurang, roda depan menggantung di tepi maut. Tapi sesuatu menahan kendaraan itu, cahaya, berkilau biru seperti kilat yang membeku. Di luar, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang basah, mengenakan jaket sopir tua dan kain kuning di pundaknya. Wajahnya teduh, tapi matanya memantulkan cahaya petir yang hidup. Siapa kau?" tanya Dika lirih, suaranya serak karena syok. Perempuan itu tersenyum samar. "Aku, penjaga jalan ini. Kau hampir jadi korban berikutnya, nak." Dika mengerjap. "Penjaga, maksudmu?" Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, petir menyambar lembut di langit tanpa suara, menyoroti wajah perempuan itu, dan Dika melihat sesuatu di matanya, pantulan langit dan bumi yang bersatu, biru dan merah berpadu jadi ungu. "Namaku Yeyen," katanya pelan, seolah hanya ingin memastikan bahwa dunia masih mengingatnya. Dika terdiam. Ia pernah mendengar cerita itu, legenda truk putih tanpa sopir, legenda penjaga lintas. "Kau, bukan hantu." Yeyen menggeleng perlahan. "Aku bukan arwah yang tersesat. Aku adalah sisa doa yang dijaga oleh langit." Ia menatap truk Dika yang hampir jatuh. "Kau harus kembali. Jangan pernah berhenti di bukit ini kalau langit menangis. Jalan ini sudah kututup, tapi selalu ada yang mencoba membukanya lagi." Suaranya penuh kelembutan, tapi juga membawa perintah yang tak bisa dibantah. Dengan satu gerakan tangannya, Yeyen mengangkat truk itu kembali ke jalan. Petir kecil mengalir di sepanjang logam kendaraan, lalu padam seketika. Dika hanya bisa menatap takjub, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Yeyen menatapnya sekali lagi, dan dalam cahaya samar itu, Dika melihat luka kecil di dada perempuan itu, bekas kilat lama, tapi masih berdenyut. "Kalau kau mendengar petir tanpa hujan," katanya lirih, "itu artinya aku sedang menjaga. Jangan takut." Sebelum Dika sempat menjawab, Yeyen perlahan berjalan mundur, tubuhnya menyatu dengan kabut biru. Semakin jauh, semakin samar, hingga hanya tersisa cahaya kecil di udara yang bergetar pelan, lalu padam. Dika menggenggam setir erat-erat, dadanya berdebar keras. Ia menatap kaca spion, di sana, selama 1 detik, ia melihat truk putih melintas di belakangnya tanpa suara, lalu menghilang di tikungan. Keesokan paginya, para sopir di pos lintas gempar. Dika datang dengan truk yang penuh bekas kilatan listrik di bodinya, tapi tanpa luka sedikit pun di tubuhnya. Ia hanya berkata pelan, "Aku melihat penjaga itu, dan dia masih di sini." Sejak saat itu, Bukit Kodok tak lagi jadi sekadar cerita. Bagi para sopir lintas, itu adalah jalan yang dijaga oleh cahaya, dan setiap kilat tanpa guru menjadi pengingat Yeyen masih menuntun mereka pulang. Sepekan setelah kejadian di Bukit Kodok, langit di lintas timur tak lagi sama. Petir sering menyambar tanpa disertai hujan, menyala sepanjang malam seperti guratan luka di langit. Para sopir mulai resah, karena setiap kali mereka lewat, radio di kabin berdesis dan jarum speedometer bergetar sendiri. Di antara mereka, Dika adalah satu-satunya yang tahu, tanda-tanda itu bukan sekadar cuaca buruk. Itu pertanda sesuatu sedang bangkit di bawah tanah, sesuatu yang bahkan Yeyen sendiri mungkin tak lagi mampu menahan. Malam itu, Dika kembali ke Bukit Kodok. Hujan turun deras, petir berkilat dari segala arah, tapi tak satu pun mengeluarkan suara guruh. Ia berhenti di titik tempat truknya dulu hampir jatuh, kini dipenuhi rumput basah dan bekas terbakar di tanah. "Yeyen, kalau kau masih di sini, tolong beri aku tanda," katanya lirih. Namun yang menjawab hanya gemuruh petir jauh di horizon. Dika menatap langit yang membentuk pusaran, warnanya ungu tua, seperti luka lama yang kembali terbuka.
Tiba-tiba tanah bergetar. Dari bawah jalan, muncul retakan besar memanjang, memancarkan cahaya merah seperti bara. Dika mundur terkejut. Suara berat bergema dari dalam bumi, bukan suara manusia, melainkan raungan panjang yang membuat udara bergetar. Dari dalam retakan itu muncul asap hitam pekat, membentuk sosok raksasa dengan mata merah menyala. "Palung, telah lapar lagi," gumam Dika, mengingat kata-kata Yeyen dulu. Namun kali ini, hawa yang keluar jauh lebih kuat, seperti sisa kutukan rimba Palung yang tak pernah benar-benar mati. Cahaya biru menyambar di langit, memecah kabut. Dari tengah badai petir itu, Yeyen muncul, tubuhnya setengah transparan, tapi mata dan rambutnya bercahaya seperti kilat hidup. "Kau tak seharusnya kembali, Dika," suaranya tegas namun getir. Langit belum tidur, dan Palung sudah terbangun. "Apapun yang terjadi malam ini, jangan ikut campur." Tapi Dika tak bisa tinggal diam. "Aku tak bisa meninggalkanmu sendiri menghadapi ini," katanya. "Aku berutang nyawa padamu. Kalau Palung bangkit, aku juga harus menutupnya." Yeyen menatapnya dalam diam. Cahaya di tubuhnya bergetar, seolah melawan kehendak alam. "Kau manusia, Dika. Tubuhmu tak bisa menahan api dari bawah dan petir dari atas." Namun Dika hanya menatapnya dengan tekad bulat. "Mungkin begitu, tapi aku masih punya hati. Dan hati ini sudah memilih untuk percaya padamu." Kalimat itu membuat Yeyen menunduk sejenak. Dari matanya menetes air, tapi bukan air biasa, kilat cair yang menyala sebelum jatuh ke tanah dan berubah jadi bunga biru kecil. Langit pecah, petir menghantam tanah, menyulut kembali retakan besar itu. Dari dalam muncul wajah-wajah arwah lama, termasuk bayangan rimba Palung dan Ki Jangkar. Suara mereka menggema bersamaan, "Kau tak bisa melawan keseimbangan, Yeyen. Palung adalah bagian dari darahmu sendiri." Yeyen memekik, tubuhnya menyala terang, menyemburkan cahaya biru merah dari dadanya. "Kalau Palung adalah darahku," teriaknya, "maka biar aku yang menahannya untuk selamanya." Ia menghantam tanah dengan kedua tangannya, memaksa petir langit turun langsung ke tubuhnya. Ledakan besar terjadi, petir menyambar, api merah menyembur, dan kabut mendidih. Dika terhempas, tapi sebelum pingsan, ia melihat sesuatu yang takkan pernah ia lupakan. Yeyen berdiri di tengah badai, tubuhnya bercahaya seperti matahari di malam hari, menahan pusaran api dan petir yang saling melilit. Wajahnya damai, tapi di balik kedamaiannya ada pengorbanan yang tak terkatakan. "Terima kasih, Dika," suaranya bergema dari jauh, "jaga jalan ini, kalau aku tak kembali." Ketika Dika sadar, hujan sudah reda. Bukit Kodok hancur sebagian, namun Palung tertutup kembali. Tak ada lagi cahaya merah, tak ada lagi petir. Hanya langit yang perlahan memutih di ufuk timur, pertanda fajar. Di tanah tempat Yeyen berdiri, tersisa lingkaran kilat yang hangus membentuk simbol petir dan bunga. Dika berlutut, memegang tanah itu sambil berbisik, dia menutup langit dengan dirinya sendiri. Sejak malam itu, badai petir berhenti. Langit di lintas timur kembali tenang, tapi bagi para sopir yang melintas, setiap kilatan cahaya di langit bukan lagi pertanda hujan, melainkan sapaan dari penjaga yang kini bersemayam di antara awan. Dan setiap kali guru tak bersuara, mereka tahu, Yeyen masih berjaga, meski langit tak lagi tidur. 10 tahun telah berlalu sejak malam ketika langit di Bukit Kodok memekik dan membelah dirinya sendiri. Jalan lintas timur kini tenang, bahkan terlalu tenang. Bukit itu telah menjadi jalur baru yang dipasangi rambu-rambu, lampu penerangan, dan pos darurat. Tak ada lagi kabut aneh, tak ada lagi petir tanpa suara. Namun bagi para sopir tua, mereka tahu, ketenangan seperti itu hanyalah selimut tipis yang menutupi sesuatu yang sedang tidur. Dan di balik setiap fajar yang sunyi, mereka masih merasakan getaran halus di udara, seperti detak napas yang belum sepenuhnya berhenti. Suatu sore yang lembab, seorang bocah lelaki bernama Rian, usia 10 tahun, berjalan menyusuri tepi jalan Bukit Kodok. Ia anak sopir truk yang sering mendengar kisah tentang penjaga langit, namun baginya itu hanya dongeng pengantar tidur. Saat hujan baru reda, Rian melihat sesuatu aneh di pinggir aspal, sebuah bunga biru kecil tumbuh di antara retakan beton, kelopaknya berpendar lembut seolah menyala dari dalam. Rian berjongkok, memandang takjub, lalu dengan polosnya menyentuh bunga itu. Seketika hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan di langit, petir kecil menyambar tanpa suara. Malamnya, Rian tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata,
ia melihat bayangan perempuan berambut panjang di tengah cahaya biru, menatapnya dengan senyum lembut. "Jangan takut, nak," suara itu berbisik di kepalanya, "aku tidak ingin kau terluka. Tapi kau telah menyentuh jejakku, dan kini cahaya itu memilihmu." Ryan terbangun dengan napas terengah, dan di telapak tangannya, masih ada bekas kilat kecil yang berdenyut seperti urat hidup. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di sekitar Bukit Kodok. Lampu-lampu jalan berkedip setiap kali Ryan lewat. Burung-burung diam ketika ia menatap langit. Sopir truk yang melintas malam hari bersumpah melihat siluet anak kecil berjalan di pinggir jalan diikuti kilauan biru di belakangnya. Dika, yang kini telah menjadi kepala pos ekspedisi, mendengar kabar itu dengan jantung berdegup keras. Ia mengenali tanda-tanda itu. "Cahaya itu, kembali," gumamnya lirih. Malam berikutnya, Dika mendatangi rumah Ryan. Ia menemukan bocah itu duduk di teras, menatap langit penuh bintang. "Kau melihatnya juga, kan?" tanya Ryan tanpa menoleh. Dika tertegun. "Melihat siapa?" Bocah itu mengangkat tangannya, dan dari telapak kecilnya keluar percikan biru lembut. "Perempuan itu," dia bilang, "namanya Yeyen. Dia tidak bisa kembali ke bumi, tapi dia juga tidak bisa naik ke langit. Katanya aku harus menjaga jalan ini." Dika menatapnya lama, tenggorokannya tercekat. "Yeyen," bisiknya, setengah haru, setengah takut. Namun di balik semua itu, langit mulai menunjukkan tanda-tanda lama. Di ufuk utara, awan hitam berputar seperti pusaran raksasa. Petir menyambar diam-diam di balik awan, tanpa guru, tanpa hujan. Dika tahu, palung belum sepenuhnya lenyap. Dan kini, cahaya Yeyen yang tertinggal di dunia mulai bereaksi. "Ryan," katanya pelan, "kalau dia memilihmu, artinya jalan ini masih punya rahasia yang belum selesai." Ryan menatapnya dengan mata bersinar biru samar. Dia bilang, "Ada sesuatu yang masih terkunci di bawah Bukit Kodok. Bukan palung, tapi sesuatu yang disegel bersamanya. Dan kalau aku tak membukanya, dunia akan kehilangan cahayanya." Dika menatap bocah itu, perasaan takut dan kagum bercampur di dadanya. "Kalau begitu," katanya pelan, "kita akan mencari tahu bersama-sama." Petir kecil menyambar di kejauhan, menerangi langit malam dengan cahaya biru seperti senyum dari masa lalu. Dan di antara suara jangkrik dan gemerisik dedaunan, terdengar bisikan lembut dari angin. "Terima kasih telah meneruskan langkahku." Bagi sebagian orang, itu hanya desiran malam. Tapi bagi mereka yang pernah menyaksikan langit berlutut di atas Bukit Kodok, mereka tahu, penjaga itu belum pergi. Ia hanya memilih bentuk baru untuk menjaga dunia dari kegelapan yang belum padam. Fajar menyingsing di lintas timur dengan warna langit aneh, campuran biru dan ungu, seperti luka yang belum sembuh. Jalanan sepi, tapi udara bergetar pelan, membawa aroma listrik yang samar. Dika berdiri di atas Bukit Kodok bersama Ryan, menatap ke arah lembah di bawahnya yang masih diselimuti kabut. Di tangan bocah itu, bunga biru bercahaya yang dulu tumbuh di tepi jalan kini mekar sempurna, memancarkan sinar lembut yang menembus kabut. Dia bilang, "Waktunya sudah dekat," ucap Ryan pelan. Dika menatap bocah itu dengan hati bergetar. "Siapa yang bilang?" Ryan menatap langit. "Yeyen." Tanah di bawah kaki mereka mulai berdenyut, pelan namun pasti. Seperti napas panjang yang baru saja terbangun setelah tidur berabad-abad. Dari kejauhan, burung-burung terbang menjauh, dan kabut di lembah berubah warna menjadi ungu kemerahan. "Palung," desis Dika, suaranya bergetar. "Aku pikir dia sudah terkubur selamanya." Namun Ryan menggeleng. "Tidak, palung tidak bangkit. Tapi sesuatu yang disegel bersamanya mulai mencari jalan keluar." Bocah itu menunduk, menatap bunga di tangannya. Dan cahaya ini adalah kuncinya. Langit tiba-tiba gelap, petir tanpa suara berkelebat di atas mereka, berputar membentuk pusaran. Dari tengah kabut, suara berat bergema, bukan rimba palung, bukan arwah lama, tapi suara yang asing dan dingin, seperti logam yang dipukul batu. Cahaya dan kegelapan diciptakan bersamaan. Saat satu mencoba menutup, yang lain mencari jalan. Ryan menatap sekeliling panik. Dika menarik tubuhnya. "Kita harus pergi." Tapi bunga di tangan Ryan tak mau padam. Cahaya itu justru menyala semakin terang, hingga menembus tanah dan membentuk lingkaran di sekitar mereka. Tiba-tiba, dari tengah lingkaran itu, muncul siluet perempuan berkilau biru, Yeyen. Wajahnya teduh tapi matanya dipenuhi kesedihan mendalam. "Kalian tak seharusnya datang ke sini," katanya lembut, "aku sudah menutup palung itu dengan tubuh dan jiwaku.
Tapi, cahaya di dalam bunga itu adalah bagian dariku yang tersisa. Jika kau hidupkan terlalu jauh, segel ini akan terbuka. Rian menatapnya bingung. Tapi Kak Yeyen, kau bilang aku harus menjaga dunia ini. Yeyen tersenyum lirih. Benar, menjaga, bukan membangunkan. Tanah kembali bergetar hebat. Dari dalam retakan muncul bayangan hitam raksasa, bukan palung, tapi bentuk dari semua amarah, ketakutan, dan dendam manusia yang pernah mati di jalan lintas itu. Bayangan itu menjerit, suaranya seperti ribuan knalpot berderu bersamaan. Dika berusaha menahan Rian agar menjauh, tapi Yeyen justru melangkah ke depan, tubuhnya mulai menyatu dengan cahaya bunga di tangan Rian. Dunia butuh penjaga baru, katanya. Aku sudah lelah menahan badai ini sendirian. Rian, kau harus melanjutkannya. Rian menatapnya dengan mata berlinang. Tapi aku cuma anak kecil, aku gak bisa seperti Kak Yeyen. Yeyen tersenyum, dan untuk pertama kalinya, senyumnya tampak damai. Kau punya sesuatu yang tak lagi kupunya, kehidupan. Cahaya sejati hanya bisa lahir dari mereka yang masih berani bermimpi. Ia meraih tangan bocah itu, menempelkan bunga biru di dadanya. Cahaya meledak ke segala arah, membungkus mereka berdua. Dika hanya sempat menutup wajahnya sebelum semuanya tenggelam dalam semburan petir tanpa suara. Saat cahaya mereda, hanya tersisa Rian berdiri sendirian. Bunga di dadanya kini telah menjadi tanda kilat berwarna biru samar yang berdenyut pelan. Kabut hilang, langit kembali jernih. Dika berlari menghampiri, menatap bocah itu dengan mata berkaca. Dia, kemana? Rian menatap langit dan tersenyum. Dia gak pergi, Om Dika. Dia di sini. Ia menepuk dadanya pelan. Sekarang, aku yang menjaga jalan ini. Dan sejak hari itu, setiap kali malam turun di Bukit Kodok, lampu jalan tak pernah padam. Para sopir sering melihat cahaya biru kecil melintas di sisi jalan, seperti anak kecil yang berlari sambil tertawa. Petir kadang menyambar tanpa suara, tapi tak lagi menakutkan. Itu adalah tanda penjaga baru telah lahir. Bukan dari petir, bukan dari amarah, tapi dari cahaya yang dipilih untuk tetap hidup di antara langit dan bumi. Dan di balik setiap kilatan yang menyapu malam lintas timur, terdengar gema lembut seperti doa. Jalan ini aman, karena penjaganya tak pernah tidur.